semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lita Nur Latifah, NIM 2405001001060. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah Public Speaking dan Presentation. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara lisan tentang satu topik yang krusial bagi kita semua, yaitu hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentation. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita fokus hanya dengan apa yang ingin kita omongkan, padahal cara nyampeinnya juga nggak kalah penting. Nah, ada 5 aspek utama yang bakal saya bahas satu persatu. Yuk langsung masuk ke poin pertama. Poin pertama yaitu komunikasi verbal. Pertama, kita bahas aspek komunikasi verbal. Ini soal kata-kata yang keluar dari mulut kita. Seringkali orang mikir, public speaking itu harus pakai bahasa dewa atau istilah rumit agar kelihatan pintar. Padahal, inti dari komunikasi verbal itu adalah kejelasan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan di sini. 1. Diksi atau pilih kata. Kita harus pintar milih kata yang gampang dimengerti audiens. Hindari kata-kata ambigu atau terlalu teknis ke audiensnya orang awam. 2. Struktur pesan. Public speaking yang baik itu harus runtut. Ada pembuka, ada isi atau inti masalah, dan ada penutup. Kalau ngomongnya muter-muter dan nggak terstruktur, audiens bakal bingung dan pesannya nggak nyampe. Jadi, keep it simple dan struktur. Poin 2, yaitu komunikasi non-verbal. Lanjut ke poin kedua, dan ini sering banget dilupain, yaitu aspek komunikasi non-verbal. Faktanya, audiens itu nggak cuma dengerin suara kita, tapi juga membaca gerak-gerik kita. Bahasa tubuh itu ngasih sinyal seberapa yakin kita sama apa yang kita omongin. Contoh paling gampang adalah kontak mata. Jangan ngomong sambil lihat lantai atau lihat langit-langit. Tatap audiens atau lensa kamera untuk bangun koneksi dan kepercayaan. Terus, perhatikan juga gestur tangan. Tangan kita harus hidup. Gunakan tangan untuk menekan poin-poin penting. Jangan cuma diem kaku di samping badan atau dimasukkan ke saku celana. Karena itu bikin kita kelihatan nggak siap atau grogi. Poin ketiga, artikulasi dan intonasi. Poin ketiga adalah aspek artikulasi dan intonasi suara. Pernah nggak sih kalian dengar orang presentasi, materinya bagus, tapi bawainnya datar. Saking datarnya bikin kita ngantuk. Nah, itu masalahnya di intonasi. Dalam public speaking, artikulasi atau kejelasan pengucapan itu wajib. Jangan gumam. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Jangan sampai salah tafsir. Selain itu, mainkan intonasi atau nada bicara. Ada kalanya suara kita naik untuk menunjukkan semangat, ada kalanya turun atau pelan buat nunjukin keseriusan. Variasi nada ini yang bikin presentasi kita jadi hidup dan enak didengar. Jadi, jangan monoton kayak robot ya. Poin keempat, yaitu mengenal audiens. Poin keempat ini yaitu pondasinya, yaitu aspek mengenal audiens. Ada pepatah bilang, bicara pada semua orang sama dengan tidak bicara kepada siapapun. Kita harus tahu dulu siapa yang mau dengerin kita. Apakah mereka mahasiswa, dosen, atau anak sekolah. Cara kita ngomong ke dosen tentu beda dengan cara kita ngomong ke teman tongkrongan kita. Mengenal audiens ngebantu kita nentuin gaya bahasa, materi yang relevan, dan cara pendekatan yang pas. Kalau kita gagal kenal audiens, resikonya materi kita nggak bakal nyambung atau relate sama kebutuhan mereka. Jadi, riset audiens itu penting sebelum naik panggung. Terakhir, poin kelima, aspek lainnya yang terkait. Di luar teknis bicara, ada faktor pendukung yang nggak kalah vital. Pertama, persiapan materi. Percuma jago ngomong kalau datanya kosong atau hoax. Pastikan sumber kita kredibel. 2. Penampilan. Dress for success. Penampilan rapi itu bentuk untuk menghargai diri sendiri dan menghargai audiens. Dan ketiga, manajemen mental. Gugup itu wajar, tapi sebagai speaker kita harus tahu cara mengendalikannya biar nggak blank di tengah jalan. Oke, jadi itu penjabaran mengenai aspek verbal, non-verbal, suara, audiens, dan faktor pendukung lainnya dalam public speaking. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan memenuhi kriteria tugas UAS kali ini.
Terima kasih banyak atas perhatiannya.